Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah di sore kali ini kita dapat berjumpa kembali di sesi yang menyenangkan, khususnya di pembahasan Java Core Fundamental pertama, sesi yang ke-1 yaitu di Introduction. Ya, kita mulai saja dengan doa dan juga kesungguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silahkan diakses dulu modul yang ada yang sudah diberikan oleh admin ataupun dari link yang ada. Rekan-rekan sekalian semua bisa mengakses file tersebut berbentuk PDF, bisa diunduh dengan baik, dan kemudian jangan lupa nanti stabilitas internetnya dipastikan berjalan dengan baik pula. Ya, saya langsung buka ke materinya seperti yang nampak di screen di depan. Baik, bisa dilihat ya. Oke, kita langsung masuk saja. Ada beberapa pembahasan yang perlu kita tunaikan, khususnya di sesi yang pertama kali ini, yang mana dengan pembahasan ini, poin-poin yang sudah diberikan akan lebih menguatkan lagi rekan-rekan sekalian dalam mengeksplor dunia Java programming. Ya, dan di sini poin-poin yang ada pula seputar Java, prosesnya, JDK, JRI, dengan programmernya itu sendiri, beberapa terminologi ataupun istilah-istilah yang akan kita dapati, dan juga specification komputer yang saat ini kita akan pakai. Nah, dan tentu saja installation dan configuration akan dibahas di sini, praktikalnya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang baru saja pulang kantor, play saja video ini, diputar dengan baik, dan nanti praktikal bagian terakhirnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang Java, khususnya di bagian perkenalan, historically-nya ataupun sejarah-sejarahnya, kita paling sering mendengar istilah Java dengan JavaScript. Namun ketahuilah kedua hal ini berbeda. Berbeda dari penggunaan, berbeda juga dari sintaks ataupun cara penulisan kodenya. Dan perlu juga rekan-rekan ketahui, di balik dua terms ini, dua istilah ini, ada company ataupun perusahaan yang memang dua hal berbeda. Yang pertama adalah Sun Microsystem. Kemudian yang satunya lagi ada di Netscape, di browser. Dua company ini, dua pihak entity ini menggunakan yang namanya Java programming dan satunya lagi adalah JavaScript. Kita ketahui memiliki urutan-urutan yang berbeda. Contohnya misalnya JavaScript yang diawali oleh Netscape, kemudian nanti dilanjut dengan rivalnya, yaitu oleh Microsoft itu sendiri, dengan copyright-nya, dengan hak lisensinya. Dilanjutkan kemudian dengan seiring dengan waktu, JavaScript kemudian menjadi trademark, ya. Dan pada akhirnya Sun Microsystem itu sendiri atau perusahaan itu sendiri kemudian dibeli oleh Oracle, salah satu perusahaan Amerika Serikat, ya, di United States. Dan kali ini yang kita akan bahas tentu saja adanya di Oracle. Java programming yang akan kita pakai ada di sana, di Oracle. Ya, sehingga teman-teman sekalian dan juga rekan-rekan yang ada, kita akan menggunakan tools-tools yang di-enhance ataupun di-develop oleh tim-tim yang dibuat oleh Oracle. Nah, memang pada dasarnya di awal sekali beberapa tools ataupun IDE yang ada itu dibuat oleh beberapa komunitas atau community, dan itu semua sudah sangat membantu meskipun belum ada enterprise entity yang terlibat, namun kemudian mengofficialkan dirinya, jadikan resmi dirinya, kemudian grup-grup tersebut bergabung menjadi satu dan juga dilirik oleh beberapa perusahaan tertinggi seperti yang sekarang kita ketahui. Maka terakhir sekali Java programming itu berada di Oracle Company. Jadi yang kita bicarakan sekarang ada di Oracle, ya. Dan konsep yang paling umum sekali di dalam Java yang perlu kita ketahui adalah write once, run everywhere. Maksudnya adalah sekali saja kita tulis dan dia bisa dipergunakan di beberapa multi platform yang kita ketahui di Windows ataupun di Linux ataupun di Macintosh, sehingga nanti deployment ataupun
distribusi daripada aplikasi itu sendiri bisa diterapkan dengan sangat mudah, ya, khususnya dalam Java programming yang akan kita pakai di sini. Jadi teman-teman yang akan menggunakan Linux ataupun deployment di Linux, nanti pastikan kodenya sudah di compile terlebih dahulu, ya, sudah di build terlebih dahulu, sehingga bisa di running di operating system yang berbeda. Itu bagian yang paling pokok sekali, sehingga nanti kita tidak akan bicara lagi tentang sejarah di balik itu semua, dan kita sudah boleh masuk ke dalam prosesnya. Ya, yang proses yang boleh kita highlight di sini yang itu yang pertama, kita akan mengekspor tentang Java code itu sendiri, karena praktikalnya kita akan menulis typing di sana, ya, dan beberapa sintak dan juga urutannya ada di Java code itu. Begitu kita nanti akan run ataupun kita akan jalankan, maka proses compiling itu berjalan dengan baik. Di compile berarti dimasak ataupun di build, ya, dibentuk, ya, di mix kemudian sehingga bisa run, bisa dijalankan. Dan hasil yang di-compile tersebut tentu saja adalah bytecode-nya, sebuah runtutan instruksi yang bisa di-deploy di berbagai platform tadi yang kita ketahui. Dan tentu saja fokus kita ada di nomor 1, ya. Fokus kita sebagai programmer ada di Java code-nya. Sehingga nanti penggunaan bytecode ataupun end result itu sudah menjadi sangat tinggal run saja seperti itu. Yang kita configure ada di bagian pertama Java code. Di situ yang paling pokok sekali. Lalu nanti ada istilah JDK. Yang kita sering dengar, JDK adalah salah satu seperangkat tools yang dipakai ataupun yang kita ketahui sebagai Java Development Kit, ya. Code yang akan kita tulis ataupun coding yang kita tulis itu perlu diterapkan yang namanya compiling process ataupun proses pengeksekusian dari code yang tadi sehingga bisa dijalankan. Dan di dalam JDK ini ada yang namanya Java Compiler. Kita boleh umpamakan compiler sebagai stove-nya. Stove itu apa sih? Stove itu ya alat masaknya, ya. Kita mudahkan dulu visualisasinya agar rekan-rekan semua dapat mencerna dengan baik tentang Java Programming Practice ini. Bagaimana dengan JRE ataupun Java Runtime Environment? Java Runtime Environment adalah bagian kecil daripada JDK itu sendiri. Namun tanpa JRE maka Java Programming tidak bisa running. Jadi kita membutuhkan JRE untuk dapat menjalankan program-program yang berbasis Java. Dan JRE ini tentu saja dapat terpisah dari JDK. Artinya dari sisi installation kita bisa hanya menginstal JRE saja ataupun kita bisa menginstal JDK saja. Tapi keumumannya memang terpisah keduanya. Ya, nanti deployment ataupun instalasi ketika final program sudah ada, kita akan configure tentang ini. Kita boleh umpamakan JRE ataupun Java Runtime ini sebagai eating toolset, ya, seperangkat alat makan. Nah, programnya itu sendiri nanti tentu saja apa yang kita olah. Dan sebagai programmer, istilah di lapangan yang ada yakni dua nama ini yang paling sering sekali terdengar, ya. Software engineer ataupun software developer itu sebagai programmernya, yang lebih masuk ke dalam poin pertama yaitu eksplorasi di Java code-nya. Namun image daripada programmer mungkin lebih kepada seorang yang serius, gitu, seorang yang detail seperti itu. Namun kalau kita perhatikan lebih baik lagi dari sisi yang lain, boleh kita lihat sebenarnya kita di posisi sebagai chef-nya, ya, yang melakukan masaknya, gitu ya. Jadi seharusnya enjoy, menyenangkan ataupun menggembirakan, ya. Yang dalam hal ini coding tentunya. Jadi jangan dipikir semuanya serba serius, khususnya di dalam coding, ya. Meskipun memang ada kalanya dalam memasak kita perlu keseriusan, tapi juga enjoy. Jangan lupa itu. Baik. Maka kalau kita ilustrasikan programmer sebagai seorang yang
melakukan yang namanya memasak dan juga mengatur susunannya dengan ketelitian, ya, dengan susunan yang rapi dan juga menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati, bumbu ataupun tekniknya itu nanti kita akan racik sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah makanan ataupun kuenya. Kue itu nanti dipergunakan eating tool set ataupun peralatan yang makan tadi. Dan ini semua tentu saja membutuhkan stove tadi, kompor tadi, ya. Jadi kalau kita visualisasikan switch picture-nya, sebenarnya kita bermain apa? Kita bermain bumbu masaknya. Ya, dan yang end user ataupun final programnya tentu saja masakannya, ya, yang sudah jadinya dengan eating toolsetnya, dengan seperangkat peralatannya. Bagaimana dengan kompor stove tadi, compilernya itu sudah ada di JDK-nya. Jadi kita tidak terlalu banyak melakukan konfigurasi di bagian compiler kecuali instalasi saja dan fokusnya di bumbu, di code-nya. Seperti itu. Distribusi ataupun mengatur bagaimana nanti akan running, kita akan berbicara tentang eating toolset, seperangkat alat makannya, JRI-nya, bagaimana nanti dia akan dijalankan, konfigurasi yang mana. Ya, adapun compilernya, bawaan kompornya, stove-nya itu sudah dari JDK-nya. Seperti itu. Jadi seharusnya kita enjoy dalam hal coding ini, ya. Oke, bisa ditangkap yang tadi, ya. Jadi final program kita ataupun aplikasi terakhirnya itu sudah berupa makanan, food, ya. Kalau kita sebut aplikasi, inilah aplikasinya. Dan aplikasi ini tentu saja berbagai macam kebutuhan akan menjadi pembentuknya, khususnya misalnya di bidang usaha yang akan menerapkan sistem keuangan, ataupun di bagian sekolah misalnya sistem absen, ataupun di rumah sakit rekam medis sistem. Ya, final programnya itu sesuatu yang bisa dinikmati dengan nyaman oleh user yang banyak. Tidak menutup kemungkinan dipergunakan secara personal, secara sendiri, ya. Namun adalah lebih baik juga kalau dipergunakan oleh khalayak umum, orang banyak. Namun, nah ini dia, tolong di-highlight, di final program yang akan kita buat tentu saja tidak semata-mata hanya sebagai sebuah produk yang diam ataupun kue yang diam, makanan yang diam, tidak. Bahkan dia bisa berubah menjadi sebuah objek yang bergerak. Objek yang bergerak di sini bisa kita gambarkan sebuah robot, artinya dia live, dia hidup. Ya, dia bisa melakukan pemindahan data, post data, get data, dan seterusnya. Jadi dari sekedar produk diam itu end result yang biasa. Tapi kalau dia bisa live, bisa bergerak, bisa aktif, itu dia yang sebenarnya, aplikasi final yang sebenarnya yang kita inginkan. Ya, jadi aplikasinya itu, programnya itu bisa berinteraksi ataupun aktif, ya, dengan user itu sendiri. Di input data tertentu menghasilkan summary ataupun result yang berbeda. Di input lagi result yang berbeda. Seperti itu. Dia live, program itu sendiri. Itu adalah yang akan kita kembangkan. Dimulai dari desktop tentu saja, sehingga nanti ketika masuk ke dunia mobile ataupun yang kita ketahui sekarang Android, itu kita bisa kuasai alur dan juga penerapannya. Nah, tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semua nanti akan mendapati perbedaan di dua kondisi tadi. Namun end resultnya aplikasi yang bisa mendapatkan input respon tertentu dan merespon dengan output yang dikehendaki. Seperti itu. Oke, saya langsung masuk ke specification-nya. Specification-nya seperti yang sudah dilihat di depan. Minimal kita punya kriteria ini. Kriteria ini setidaknya memudahkan, ya, khususnya untuk cakupan project. Kenapa saya bilang cakupan projectnya? Misal kita berbicara tentang RAM di 2-4 GB, maka ini dari sisi eksplorasi
komputer kita masih masuk di bagian beginning. Ya, beginning artinya ya skala running program kita pas-pasan ya di beginner tersebut. Namun kalau spesifikasi kita dinaikkan kembali di 8 sampai 16 lebih pada kategori advance, maka penggunaannya itu bisa lebih dari sekadar penggunaan data biasa. Mungkin menjadi 3D, 3 dimensi ataupun visualisasi yang lebih kepada rendering ya, sehingga dibutuhkan RAM ataupun memori yang lebih tinggi. Harddisknya sendiri sebenarnya kecil, hanya setengah giga atau 500 MB. Dan sebenarnya tidak mencapai nilai tersebut. Ini hanya dipakai sebagai patokan pertama saja. Dan yang akan kita pakai di sini di pembahasan kelas ini, kita menggunakan JDK di atas 8, minimal 8 ya, ini tandanya minimal 8. Kita mulai dari 8 dulu sehingga nanti akan dilanjut ke JDK berikutnya 9, 10, 11 ataupun bahkan 12, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan loncat dari 8 ke versi yang kita butuhkan di akhir, misalnya 11 atau 12 gitu. Jadi di awal kita gunakan versi 8 terlebih dahulu ya. Ini versi 8 dulu. Oke, bagaimana installationnya? Installationnya silahkan akses dua link ini. Dua link ini rekan-rekan semua bisa akses secara langsung di JDK 8 nya, di download saja. Kemudian dengan NetBeans nya pun demikian, di download dari dua yang ada. Dan kita contohkan misalnya yang pertama dulu ya. Yang pertama kita buka Oke, langsung saja diakses di internet ya. Nanti dia akan mengarah ke alamat yang tadi. Seperti yang semua rekan-rekan saksikan di layar hadapan. Jadi kayak 8 misalnya di sini kita masuk ke Oracle nih. Ini Oracle website. Jadi sudah masuk ke perusahaan company Amerika ya. Di bawah, nah ini dia ada beberapa pilihan sesuai dengan OS yang kita pakai. Linux, Mac, ataupun Windows. Nah ini, rekan-rekan semua pakai Windows yang mana? 64 apa yang 32 bit? Pilih yang sesuai, di download. Klik misalnya yang 64. Klik di situ. Nah ya, download. Dan kalau dibutuhkan yang namanya registrasi ataupun login, itu seperti biasa dipakai saja login yang ada dan di-download. Demikian pula NetBeans. NetBeans yang tadi kita dapati di link yang ada. Nah, ini dia. Ini pun sama ya. Ini juga demikian. Sama. Artinya rekan-rekan yang mengakses baik itu JDK-nya ataupun NetBeans-nya itu akan mendapati page yang ada seperti yang di hadapan. Nah, ini dia. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini. Fokus kita ada di Java SE. Nah, ini dia. Nah, ini 95. Download saja. Tidak perlu mendownload yang Enterprise, tidak perlu juga mendownload yang HTML5 ataupun bahkan PHP dan C++. Karena nanti NetBeans kita akan banyak plugins-nya. Sehingga yang kita bahas di kelas cukup yang ini saja dulu, Java SE. Bukan kelengkapan yang kita cari dalam hal penggunaan IDE ini ataupun tool yang kita pakai, tapi yang kita akan utamakan adalah portabilitas dan juga kemudahan akses. Jadi karena kita tidak menggunakan PHP dan C++, kita tidak pakai ya. Jadi kita jangan download yang ini.
jangan juga download yang all karena nanti time loadnya lebih besar. Ya, tapi cukup yang Java SE saja. Nah, ini. Dua hal tadi yang kita download, maka akan menghasilkan dua buah file. Kalau rekan-rekan perhatikan di depan, nah ini dia. Yang pertama JDK, lalu yang kedua adalah NetBeans. Dijalankan saja kedua buah file tersebut, diinstal secara biasa, dan tentu saja ini sudah mencukupi secara umum. Ya, jalankannya pergunakan konfigurasi yang default saja. Oke, saya kembalikan dulu ke materi. Oke, kalau nanti di depan ataupun di browser kita mendapati JDK yang lain 9, 10, 11 ataupun bahkan nanti tidak menutup kemungkinan 12 dalam masa inkubasinya, sebenarnya tidak usah diambil pusing. Ya, karena apa? Karena versi yang lebih tinggi tentu saja akan membutuhkan requirement yang lebih tinggi ataupun specification yang lebih tinggi. Jadi dalam pembahasan kelas kali ini kita pakai 8. Kenapa? Karena kita save dulu dari sisi spesifikasi ukuran yang dikehendaki. Ya, jadi nanti kalau spek itu sudah tinggi, boleh yang versi yang lebih tinggi. Karena nanti akan ada di pembahasan khusus di modern design dan juga di Java Android tentunya. Tapi apakah itu berarti saya tidak bisa mendevelop Android di versi ke-8? Tentu saja jawabannya JDK 8 bisa digunakan karena Android sudah lahir duluan. Ya, jadi di versi ke-8 JDK 8, NetBeans 8, Android sudah bisa dipakai, sudah bisa didevelop sebenarnya. Namun khusus dalam kemudahan akses, speed, portabilitas dan juga konfigurasi yang kita akan pakai di kelas, kita pakai 8 dulu. Ya, mudah-mudahan itu bisa difahami dengan baik. Jadi jangan salahkan kita kalau nanti di antara rekan-rekan ada yang menggunakan versi yang tertinggi misalnya, pakai yang tertinggi, sementara requirement dari spesifikasi komputernya rendah, yang ada nanti nge-lag, ya, slow dan lain seterusnya. Jadi jangan pakai langkah tersebut, ya, tapi disesuaikan. Oke, dan kita pakai juga versi 8 agar rekan-rekan nanti mengenal bagaimana konfigurasi yang sepatutnya nanti diketahui dari versi ke versi dan juga penerapan lainnya. Seperti itu. Oke, bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, tadi sudah saya sampaikan, install secara default, lokasinya pun tidak ada yang dirubah. Diklik next sampai finish. Lakukan instalasi umum dan diakhiri kalau sudah finish. Sudah finish tentunya dari instalasi tersebut. Nanti dia akan selesai. Kita akan lakukan konfigurasi ini. Ya. Kalau masih ada yang belum bisa install, sebenarnya tinggal double klik saja ya. Ini tinggal dijalankan. Nah, instalasi itu lebih mudah dari sekedar memasak ya. Dijalankan saja, nanti dia akan running. Nah, ya, ini dia. Nah, ya, bisa dilihat ya. Ini di next saja sampai dengan usai. Ya, sampai dengan usai. Untuk yang sudah install nanti dia akan komplain seperti di depan. Ini pertanda bahwa NetBeans Anda sudah ada di sana katanya ya. Dan begitu pula dengan JDK. Jadi kalau sudah ada, itu di run seperti biasa, next saja sampai selesai default. Biarkan tidak ada yang dirubah. Dan kalau sudah, nanti semua akan ada di desktop ya, ataupun ada di start menu. Jadi finishnya itu dua-duanya diinstal dulu dengan baik. Oke, bisa kita sambung dulu. Lalu kemudian konfigurasinya bagaimana Kang? Konfigurasinya, ya konfigurasinya katanya dibutuhkan
konfigurasi tertentu. Betul sekali. Di sini misalnya di bagian file konfigurasi, coba dibuka dulu directory ini, folder ini, program file netbeans etc netbeans configuration. Kita buka bagian bawahnya yang menyertakan parameter option. Ya, ini belum ke code ya, tapi ini baru konfigurasi saja. Jadi cuma sisipkan saja di bagian ujung. Nah ini bagian ujung sesudah true itu disisipkan kode apa? Code ini. Nah ini untuk membantu dari sisi time load dan juga processingnya. Kita contohkan misalnya foldernya tadi di C program files. Ya. Saya sudah masuk nih. C program files, netbeans, etc. Nanti jumpa 2 file ini. 3 file. Yang kita pakai cuma yang configuration yang ini saja. Nah, ini kita buka. Nah, bisa dilihat ya. Lihat di baris 46. Nah, ini dia. Nah, baris 46. NetBeans default option. Ya, ini bawaannya. Kita tambahkan statement yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ini dimasukkan ke yang tadi. Di sini. Tuh. Jadi pemisahnya tidak seperti ini ya, ini enter semua. Pemisahnya itu spasi di situ. Saya besarkan dulu ya. Nah, ini spasi. Ini juga spasi. Ini juga spasi. Nah, jadi di baris 46, nah kita lihat baris 46 isinya semua yang tadi sampai dengan diakhiri dengan nah ini. Yang CMS sweeping enable. Ya, kalau kita panjangkan itu seperti ini ke kanan. Nah, ini. Jaraknya cuma spasi ya, spasi parameter tersebut, spasi parameter tersebut. Nah, ini. Ya. Tuh, spasi. Ini ada spasi. Jadi 4 baris, maaf. 4 baris ini kita jadikan 1 baris. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Jadikan 1 baris, ini juga sama, 1 baris. Dan diselipkan ke dalam statement yang tadi. Jadi kalau kita buka di word wrap, dia nyambung. Nah, itu. Ya, jaraknya di antara spasi tersebut. Save. Ya. Katakan yes. Nanti dia akan save sebagai administrator. Gitu. Nah, itu petiknya Kang, petiknya jatuh ke 47. Iya. Petiknya naikin ke 46. Nah, gitu. Jadi kita punya NetBeans default option sama dengan petik baru opsi yang tadi cing semuanya sampai dengan petik yang terakhir. Itu. Oke. Jadi di baris 46 perubahannya sesuai seperti yang ada di slide ini. Kalau misalnya tadi kita ketahui di awal cuma sampai sini. Nah, ini default. Ini yang pertama. Zip disable memory mapping true. Terakhirnya di situ, di mapping true.
Tapi begitu kita udah sisipkan, maka lihat mapping true. Nah, spasi minus J design terus false ya. Ini kemudian spasi ya. Ini bukan enter, ini spasi. Minus J use mark sweep garbage collection, spasi lagi, seterusnya spasi lagi, seperti itu. Jadi ada 4 parameter tambahan yang dipisahkan oleh spasi. Itu saja di bagian konfigurasi yang tadi. Nah ini ya, bisa kelihatan kan ya. Nah jadi ini bukan di enter seperti ini, bukan. Kalau di enter nanti dia masuk ke baris 46 dan 47. Tapi yang kita mau adalah dia masih dalam satu baris ke 46 dan dipisahkan oleh spasi. Nah itu mapping true sampai ke finalnya di sini, di sweeping enable. Ya, pemisahnya cuma spasi lalu J lagi, spasi J lagi. Jadi ini jangan di enter, jangan ya. Biarkan dia jaraknya di spasi seperti itu. Nah, kalau benar sudah seperti ini, maka seluruh parameter ini, option ini akan membantu dari hal speednya, speed running tentunya ya. Oke, ini yang perlu dilakukan konfigurasi pertama. Kenapa ini dilakukan? Agar meminimalisir yang namanya penggunaan memori berlebih, khususnya NetBeans. Atau teman-teman yang sudah pakai Visual Studio pun seperti ini ya. IDE-nya ada konfigurasi tertentu yang harus diaktifkan ataupun dimatikan agar speednya lebih nyaman dan lebih selesa. Ya, kalau sudah yang tadi, kemudian masuk saja ke NetBeans-nya. Nanti di bagian menu Tools, Option, pergilah ke Miscellaneous Files. Ya, jadi kalau tadi sudah dieksekusi, sudah dijalankan, rekan-rekan semua masuk ke menu yang diberikan di depan. Di sini, Tools, Option. Tools lalu ke Option. Akan ada menu lain yaitu Miscellaneous Files. Apa yang mau kita lakukan konfigurasinya? Kita lihat dulu di materi ya. Nah, di sini tentu saja kita mau mematikan fitur auto scanning. Auto apa? Auto scanning. Nah, ini dia. Kenapa dimatikan? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya. Kenapa dimatikan? Ini masih kaitannya dengan yang tadi. Suatu Java code yang nanti akan banyak kita buat dan juga terbuka, maka dia akan scanning setiap project yang ada. Itu bisa menyebabkan yang namanya time load lebih banyak, lebih besar. Dan ini harus di off-kan sementara agar tidak terjadi time load yang berlebih. Kalau kita buka di real NetBeans-nya, seperti ini bisa kita lihat, ini sudah dijalankan. Lihat di bagian Tools, Option. Sama seperti yang ada di slide ya. Tools, Option. Lalu buka yang tadi di bagian Miscellaneous. Nah ini Files. Nah, matikan ini. Oke. Sudah oke. Exit. Nanti run kembali ke situ. Masuk kembali dan NetBeans sudah stabil. Ya, sudah lebih nyaman. Oke. Jadi NetBeans sudah siap pakai. Itu untuk konfigurasi ataupun instalasi yang tadi kita pakai. Saya harapkan rekan-rekan semua bisa mempraktekkan secara baik di laptopnya masing-masing, di komputer masing-masing. Dan kalau sudah ada IDE tersebut, JDK tersebut, kita sudah boleh masuk ke sesi berikutnya sesuai dengan materi yang diberikan. Oke, kita buka sesi tanya jawab di WhatsApp. Dan juga teman-teman yang ada boleh mempraktekannya seusai dari sesi kantornya di malam hari misalnya, ataupun bahkan di antara jeda-jeda
kantor ataupun di antar kesibukannya, pastikan saja nanti di discussion tersebut menyertakan screenshot jika ada masalah, ataupun langkah yang ada di page keberapa dari slide tersebut, di highlight juga bagian yang mana yang ingin ditanyakan. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung. File tersebut boleh dikembangkan ke depannya apabila teman-teman memang ingin menggunakan konten-konten tersebut dalam media pengajaran, ya, khususnya dalam hal Java programming yang dipakai di Core Fundamental 1. Saya Gumuruh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.